Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat, a'azzanallahu wa iyyakum. Insyaallah ta'ala pada kesempatan di pagi hari ini, insyaallah ta'ala kita akan mengangkat tema tentang sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah, wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghilangkan, menafasa, barang siapa yang meringankan atau menghilangkan penderitaan dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya penderitaan-penderitaan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan bagi orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Hadis yang mulia ini salah satu dalil yang mendukung sebuah kaidah besar dalam Islam, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ini bukan hadis. Al-jaza'u min jinsil amal ini bukan hadis, tapi ini adalah sebuah kaidah yang disimpulkan oleh para ulama dari banyak sekali dalil, dari ratusan dalil yang menunjukkan bahwasanya balasan itu sesuai dengan apa yang dilakukan perbuatan. Kalau orang berbuat baik, maka dia akan dibalas dengan kebaikan. Kalau orang buat buruk, maka dia akan dibalas dengan keburukan. Bagaimana kita berbuat kepada Allah SWT, Allah akan balas demikian. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah, barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya. Ihfadillah yahfadka. Nabi SAW, jagalah Allah, jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjagamu. Fansurullah yansurkum. Tolonglah Allah, maka Allah akan menolong kalian. Dan seterusnya. Di antaranya dalilnya hadis ini. Dijanjikan barang siapa yang berbuat baik, meringankan beban orang lain ketika di dunia, Allah akan ringankan bebannya. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya. Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka dalam hadis yang mulia ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Pertama, barang siapa yang
menghilangkan penderitaan orang lain, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya. Jika kita rincikan lagi konteks dari hadis ini, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menolong seorang hamba, maka Allah pun akan menolongnya. Ini semuanya balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan, perbuatan. Al-jazaa min jinsil amal. Hadis ini hadirin azza wa jalla membahas kita ada 4 poin yang akan coba kita jelaskan satu persatu. Poin pertama, Nabi SAW menyebutkan man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunia. Perhatikan kata Nabi SAW, barang siapa yang menghilangkan penderitaan atau minimal meringankan penderitaan seorang muslim ketika di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan mudahkan, maka Allah akan ringankan atau hilangkan baginya penderitaan di hari kiamat kelak. Konteks pertama, kalimat pertama dalam hadis ini berbeda dengan yang setelah-setelahnya. Kalimat kedua dan ketiga dalam hadis ini Allah menjanjikan balasan di dunia dan di akhirat. Tapi untuk poin pertama ini Allah hanya menyebutkan Allah akan mudahkan atau Allah akan hilangkan penderitaannya. Allah akan menghilangkan darinya penderitaan hari kiamat. Allah tidak sebutkan di kalimat pertama ini Allah akan hilangkan baginya penderitaan di dunia dan di akhirat seperti yang di kalimat kedua dan ketiga. Di kalimat pertama ini barang siapa yang menghilangkan penderitaan dari seorang muslim dari penderitaan mereka dari di dunia, maka Allah akan hilangkan penderitaan di akhirat bagi dia. Kenapa tidak disebutkan penderitaan di dunia di konteks yang pertama ini? Kenapa Allah hanya menyebutkan penderitaan akhirat yang akan dihilangkan bagi kita balasannya? Kenapa tidak disebutkan penderitaan dunia juga sebagaimana di kalimat setelahnya? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali, Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari yang paling masyhur, itu karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu syarah Sahih Bukhari yang paling bagus. Nah, Ibnu Rajab ini juga ada punya syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari juga. Fathul Barinya Ibnu Rajab sama ada Fathul Barinya Ibnu Hajar. Tapi yang terbaik diakui oleh para ulama Fathul Barinya Ibnu Hajar, dan syarah yang terkuat juga setelah Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Barinya Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata Ibnu Rajab, tapi ini dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, kita bagus juga tapi kecil seperti Fathul Bari besar. Dia menyebutkan kenapa dalam hadis tersebut di kalimat pertama Nabi SAW hanya menyebutkan penderitaan akhirat, tidak disebutkan penderitaan dunia. Karena penderitaan di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan akhirat yang akan nanti dialami oleh manusia. Penderitaan manusia di dunia itu bagaimanapun penderitaannya, dia masih bisa menghadapi itu. Seberat apapun penderitaan manusia ketika di dunia, dia masih bisa bersabar ketika dia tertimpa penderitaan di dunia. Tapi kalau penderitaan di akhirat itu tidak bisa kita bayangkan bagaimana berat dan mengerikannya, bagaimana menyusahkannya. Manusia tidak akan sanggup menahan penderitaan di akhirat nanti. Terlalu berat untuk dihadapi penderitaan pada hari kiamat. Manusia tidak sanggup menghadapinya kecuali Allah yang menolongnya. Itu penderitaan setelah hari kiamat nanti, setelah hari kebangkitan. Pas kita dibangkitkan di hari yang sangat mengerikan dan sangat menyakitkan. Hari tersebut, hari kiamat. Alhamdulillah. Kata Nabi Allah SWT dalam Al-Quran menyebutkan banyak sekali gambaran keadaan di hari kiamat yang sangat mengerikan tersebut. Allah gambarkan dalam banyak ayat bagaimana beratnya hari itu.
Nah, penderitaan-penderitaan di hari itu satu persatu akan Allah hilangkan bagi kita kalau kita menghilangkan penderitaan kaum muslimin ketika di dunia. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sungguh goncangan hari kiamat adalah perkara yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Hari itu kalian akan melihat wanita yang sedang menyusui anaknya, dia akan tinggalkan anak susuannya. Wanita yang sedang hamil akan langsung keguguran di hari itu. Kalian melihat orang-orang seperti orang yang sedang mabuk padahal mereka tidak mabuk, tapi adab Allah sangat pedih di hari itu. Allah SWT menyebutkan kaifa tattaquna in kafartum yawmin yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kalian tidak takut tatkala kalian masih kufur di hari di mana anak kecil itu langsung berubah di hari itu. Anak kecil ketika menyaksikan kengerian di hari kiamat nanti rambutnya langsung putih semua. Karena saking mengerikannya dan menakutkannya hari itu, Allah sebutkan seperti itu keadaan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, "Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthut." Hari di mana manusia itu seperti bulu-bulu inai yang berterbangan berhamburan, seperti orang linglung nggak tahu mau kemana, seperti bulu-bulu yang berterbangan ditiup angin. Dalam ayat Allah berfirman, "Khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdadi ka'annahum jaradun muntashir." Mata mereka semua manusia ketika dikeluarkan dari kuburan tertunduk. Tatkala dikeluarkan dari kuburan, semua manusia seakan-akan seperti belalang yang berterbangan. Belalang yang berterbangan lagi rame sudah semerawut, satu ke kiri ke kanan, satu ke atas, satu ke bawah, satu muter dalam keadaan telanjang. Kebingungan, ketakutan, mengerikan, kesusahan. Wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Dalam ayat menyebutkan kami akan bangkitkan orang-orang pendosa itu membiru mukanya, bau mukanya biru, matanya biru dari ketakutannya. Begitu kondisi manusia ketika dibangkitkan. Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Berikanlah peringatan kepada manusia di yaumul azifah, hari kiamat, pada saat jantung manusia itu naik sampai ke tenggorokannya, saking takutnya. Saking ketakutannya jantungnya naik sampai dia keselak sama jantungnya sendiri naik ke tenggorokannya. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana mengerikannya hari itu. Ya Allah SWT, Nabi SAW menyebutkan keadaan itu ditambah lagi, diperparah lagi dengan matahari didekatkan nih. Dekat 1 mil, jarak 1 mil dari kepala manusia. Kata Nabi SAW, "Yajma'un nas minal awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid." Manusia semua dari awal sampai akhir, manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir semuanya akan dikumpulkan dalam satu tempat. Wa tadlu syams, dan matahari akan didekatkan. Fa yablughu an-nas minal ghammi wal karbi ma la yutiqun. Dan pada saat itu manusia akan merasakan penderitaan dan kesulitan yang tidak akan mampu mereka tanggung kesulitan tersebut. Pada saat itu, di hari itu, fayaqul ba'dhum ba'dha, di kondisi seperti itu mereka akan berkata ke satu sama lain. Mereka akan berkata kepada orang sebelahnya, "Ala tarawna ma qad balaghakum? Ala tanzurun?" Kalian lihat bagaimana menyedihkannya keadaan kita hari ini, bagaimana menyusahkannya. Mereka mengeluh satu sama lain sampai mereka mengatakan, "Ala tanzuruna man yashfa'u lakum?" Ada nggak yang bisa ngasih syafaat ke kita ini? "Man yashfa'u lakum rabbakum?" Ada yang bisa ngasih syafaat nggak kepada Rabb kalian? Coba cari siapa bisa ngasih syafaat. Bahkan sampai ahlul neraka, penghuni neraka, saking nggak kuatnya dia di hari itu sampai dibilang pengen cepat-cepat masuk neraka sudah. Saking dia tidak kuat di hari itu, padahal dia tidak tahu yang akan dihadapi di neraka jauh lebih berat dari itu. Kata Nabi SAW, mereka tidak mampu untuk menghadapi penderitaan di hari itu. Keadaan seperti itu. Ketika dikumpulkan, dibangkitkan, kepanasan, kehausan, matahari didekatkan,
dalam keadaan uratan ghurlan buhman, dalam keadaan telanjang, tidak pakai alas kaki, nggak bawa apa-apa, dikumpulkan situ dalam keadaan belum dikhitan. Nabi bertanya, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, mereka tidak sedia satu sama lain. Kata Nabi SAW, yang mereka hadapi jauh lebih mengerikan dari itu, nggak kepikiran mau mikir ke sana. Karena kondisi keadaan yang sangat berat di hari itu, kita nggak bisa bayangkan bagaimana kesulitannya hari itu. Manusia berdiri dengan waktu yang sangat lama, sangat kehausan. Dan kondisi itu, kondisi mengerikan di hari kiamat ini yang Nabi SAW sampaikan, memikirkan keadaan itu yang bikin beliau berubah. Nabi SAW ubahnya sedikit ubahnya. Nabi Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat ubah Nabi, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, qad syibta. Rasulullah, sungguh kau sudah berubah dan mulai berubah ya Rasulullah. Abu Bakar dia nanya apa sebabnya? Kata Nabi SAW, syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun idza syamsu kuwirat. Yang bikin aku berubah ini karena merenungi kandungan dari surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, sama surat At-Takwir. Itu yang bikin aku berubah. Karena surat-surat tersebut menjelaskan, menggambarkan bagaimana keadaan di hari kiamat tersebut yang sangat mengerikan. Sampai Nabi SAW yang bikin aku berubah, mikirin itu. Bagaimana keadaan nanti? Bagaimana berarti keadaan nanti? Subhanallah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, tadnu syams yaumul qiyamati minal khalq. Matahari didekatkan kepada makhluk pada hari kiamat nanti, hatta takunu minhum kamiqdari mil, sampai sejarah 1 mil. Fayakun nasu ala qadri amalihim fil gharq. Maka manusia itu akan tenggelam dengan keringatnya, tergantung kualitas amalan mereka di dunia. Faminhum man yakunu ila ka'bayn, minhum man yakunu ila rukbatayhi. Ada yang keringatnya itu sampai ke mata kakinya, ada sampai ke lututnya. Bagaimana itu bentuknya keadaannya, Allah Ta'ala alam. Yang jelas tadi menyampaikan seperti itu. Manusia masing-masing akan tenggelam sama keringatnya masing-masing. Bagaimana? Allah Ta'ala. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwayhi, wa minhum man yuljimul 'araq. Ada yang sampai ke lehernya, ada yang sampai kelelep sama keringatnya sendiri. Sampai ke mulutnya dia, sampai kesusahan dia mau bernafas dengan sama keringatnya. Dan Nabi wa asyara Rasulullah SAW dan beliau juga sampai ke masih isyarat tangannya ke mulut beliau. Artinya dia sampai keringat itu sampai ke mulutnya, dia sampai kesusahan dia mau bertahan. Dan itu waktunya sangat lama sekali berdiri di situ. Lama sekali. Lebih lama, jauh sudah disebutkan sampai 50.000 tahun. Waktu yang sangat lama. Kecuali bagi yang Allah selamatkan di hari itu. Kecuali bagi yang Allah berikan naungan di hari itu. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itu bagi orang-orang yang Allah selamatkan, dia selamat. Bagi orang-orang yang Allah mudahkan, Allah ringankan, Allah jadikan dia seakan cuma sebentar saja menunggu di waktu itu, dengan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, di sini Nabi SAW mengkhususkan barang siapa yang menghilangkan kesulitan, penderitaan kaum muslimin ketika di dunia, maka satu persatu penderitaan akhirat itu akan Allah hilangkan dari dia. Tentunya kalau kita kembali kaidah dari al-jazaa min jinsil amal, perbuatan tergantung balasan sesuai dengan perbuatan. Tentunya balasan yang Allah berikan kepada kita di hari itu nggak ada apa-apanya sama kebaikan yang kita kerjakan di dunia. Kebaikan yang kita untuk membantu meringankan beban orang lain itu tidak seberapa dibandingkan bantuan Allah kepada kita nanti di akhirat. Nggak sebanding, itu jauh lebih besar. Kita cuma diminta bantu orang lain ketika di dunia, mudahkan, hilangkan penderitaannya. Berkata nafasa itu seakan-akan kalau dalam bahasa itu artinya dia meringankan orang lain untuk bernafas. Jadi seakan orang yang sedang dia mengalami kesulitan itu seakan dia sedang tercekik, disusah bernafas. Nah kita ringankan. Tidak mesti kita hilangkan total penderitaannya, minimal kita meringankan bebannya. Itu sudah termasuk dalam hadis ini.
meringankan dia dari kesempitan, dari kesulitannya. Seakan-akan yang tadi ini susah bernapas, kita bantu dia jadi bisa agak bernapas, jadi bisa agak lega. Seperti itulah perumpamaannya. Paling tidak kita meringankan. Itu yang poin pertama dalam hadis ini. Makanya tadi disebutkan di dunia Allah hanya menjanjikan balasan, Allah akan hilangkan bagi penderitaan di hari kiamat. Bagian kedua dari hadis ini kata Nabi SAW, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan, khususnya ketika dia terlilit utang, maka Allah akan memudahkan, kata Nabi SAW, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kalau sebelumnya tidak disebutkan di dunia, Allah dan Nabi SAW menyebutkan langsung di akhirat. Tapi yang bagian kedua ini Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan di akhirat bagi orang yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia. Lagi kesulitan, lagi keliputan, kita ringankan. Ketika dunia, maka Allah akan balas ringankan kesusahan kita. Allah mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Ini berbicara tentang konteks hutang, orang yang terlilit hutang, kita mudahkan. Tentunya berhutang itu adalah perkara yang dibolehkan. Jika diperlukan, boleh berhutang, bukan sesuatu yang haram, bukan, boleh jika diperlukan. Tapi tidak dianjurkan, apalagi sedikit-sedikit hutang, sedikit-sedikit hutang. Nabi SAW pun terkadang berhutang. Nabi SAW meninggal dunia dalam kondisi masih punya hutang. Nabi SAW mawdi'uhu marhun 'inda Yahudi. Nabi SAW meninggal dunia, kondisi baju perang beliau itu lagi sedang ditergadaikan di orang Yahudi. Beliau bertukar dengan beberapa mut gandum untuk beliau makan sama keluarganya. Padahal Nabi SAW menantunya orang kaya raya. Abu Bakar menantu beliau orang kaya, Utsman menantu beliau orang kaya. Tapi Nabi tidak mau merepotkan menantunya, tidak mau menyampaikan kesusahan beliau kepada menantunya. Kalau ini tidak, Nabi berhutang. Dan Nabi ketika meninggal dunia masih sedang tergadaikan baju perang beliau. Tentunya berhutang bukan perkara yang diharamkan. Boleh-boleh saja jika diperlukan. Bukan jadi kebiasaan berhutang. Berhutang boleh dalam kondisi terdesak, silahkan. Tapi bukan menjadi kebiasaan orang dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang. Ini tidak dibenarkan. Kayak Nabi SAW disebutkan salah satu hal yang beliau minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau minta perlindungan dari lilitan hutang. Banyak doa-doa yang Nabi meminta perlindungan dari banyak hal, puluhan lebih. Nabi minta perlindungan dari ini, perlindungan dari ini, perlindungan dari ini. Di antaranya Nabi minta perlindungan atau perlindungan dari hutang. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab kubur, dari azab kubur. Wa'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Aku meminta mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah dajjal. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku minta perlindungan kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa'udzubika minal ma'tham wal maghram. Dan aku minta perlindungan kepadamu dari dosa dan hutang. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau sering sekali memohon perlindungan kepada Allah dari lilitan hutang? Mengapa engkau sering berdoa minta perlindungan dari lilitan hutang? Kata Nabi SAW, Inna rajula idza qa'ima haddatha fakadzaba wa wa'ala fa akhlafa. Karena orang, kebiasaan manusia itu, kalau dia punya hutang, dia kalau ngomong banyak dustanya, kalau janji banyak ingkarnya. Orang kalau punya hutang, ya, ini besar potensi untuk menyeret dia ke dosa-dosa yang lainnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya hutang. Orang gara-gara punya hutang, dia gampang suka kadang berdusta, ngeles, bohong, ini janji ini, bulan depan nanti. Apalagi kalau sudah minjem dulu 100,
Pinjam dulu 100, besok akan ganti. Sampai 2 tahun lupa dia 100. Nah ini kan dosa jadinya dia. Dia janji mau bayar, tapi dia seakan-akan melupakan utangnya itu. Dosa jadinya. Karena Nabi meminta perlindungan dari utang. Kenapa? Orang kalau punya utang itu berpotensi menjerat dia ke dosa-dosa yang lainnya. Dia suka bohong, ngeles, kalau janji-janji dia ingkari, jadi berdosa dosa yang lainnya gara-gara atau sumber dari mana? Dari utang. Makanya orang kalau punya hutang dia nggak tenang hidupnya. Orang kalau terlilit hutang nggak tenang, gundah, nggak bisa tenang. Yang tadinya dia ketika dia belum ada utang itu dia tenang, pikirannya tenang, hatinya tentram, nggak ada beban. Begitu dia menjerumuskan dirinya ke dalam hutang, maka dia seakan-akan keluar dari keamanan dan ketentraman tersebut. Maka Nabi SAW memperingatkan orang itu supaya jangan sedikit-sedikit berhutang. Kenapa? Karena dia akan menjerumuskan dirinya ke dalam ketakutan dan kesempitan. Nabi SAW bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amriha." Jangan kalian menakutkan, menjadikan diri kalian dalam ketakutan setelah tadinya kalian berada dalam keamanan dan merasa aman. Sahabat bertanya, "Oke, ya Rasulullah, bagaimana seperti itu ya Rasulullah?" Bagaimana manusia itu dia menjadikan dirinya ke dalam ketakutan yang tadinya dia merasa aman dan tenang. Kata Nabi SAW, ad-dain. Kata Nabi SAW apa? Utang. Utangnya menjadikan manusia itu yang tadinya dia aman dan tenang, jadi dia ketakutan, nggak tenang itu. Apalagi kalau yang nagih dan kolektornya tentara di sebelah tengah gitu. Yang punya utang ngirim suruh tentara dibayar, suruh lagi kita. Bayangin gimana datang tentara besar pasti ada gedor-gedor rumah lagi utang. Mana ya? Nah ini kata Rasulullah SAW, dia tadinya aman jadi ketakutan gara-gara utang. Karena diperingatkan jangan kalian menjerumuskan diri kalian dalam ketakutan yang tadinya aman. Nah ini Nabi mengingatkan orang yang seperti itu. Ketika dia terlilit hutang, itu dia sedang berada dalam kesulitan. Orang kita nggak tahu keadaan orang, kita nggak tahu. Bisa jadi dia mungkin dia lagi butuh darurat sehingga dia pinjam uang. Kemungkinan bisa jadi pinjaman tersebut dia nggak tahu berbunga sehingga semakin menjerat dia. Ya banyak ya seperti itu. Yang tadi dia tuh kita tahu orang baik, orang masya Allah dia nggak mau menjerumuskan diri dalam hal tersebut. Tapi karena darurat kondisi luar biasa terdesak ketika itu, ya tahu orang. Sehingga apa? Dia terpaksa pakai pinjol. Akhirnya apa? Dia terjerat sama pinjol itu, bunganya mencek diuber-uber, ketakutan sana sini sampai dikirimkan dana WA tukang tagihnya itu, naudzubillah, sangat kasar, menghina, sangat mengancam dan lain sebagainya. Bagaimana orang yang seperti ini dia ketakutan, dia kesulitan. Orang yang terlilit hutang itu dia sedang dalam kondisi kesulitan. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang seperti ini, yang sedang terlilit hutang, ya apalagi kalau misalnya itu dia berhutang sama kita, maka Allah akan memudahkan urusannya. Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kalau dia memudahkan urusan yang orang yang sedang terlilit hutang. Nah, bagaimana bentuknya kita meringankan beban orang yang sedang berhutang? Kalau misalnya kondisi ini dia ngutang sama kita misalnya, ada beberapa bentuk kita bisa meringankan bebannya. Yang pertama, ketika jatuh tempo bayar hutang, dia lagi kesulitan belum mampu, maka kita mudahkan urusannya dengan cara apa? Menangguhkan waktu pembayaran hutangnya. Misalnya jatuh tempo sekarang, dia bilang, "Oh maaf ya akhirnya belum bisa bayar sekarang, mana belum ada untuk menggantinya." Terus kita bilang, "Oh yaudah nggak apa-apa, ntar deh bulan depan aja." Atau ntar deh kapan kalau ente ada pulus nanti aja bayar. Bulan depan 2 bulan lagi nggak apa-apa. Nah ini salah satu bentuk kita meringankan. Dan ini pahala yang besar. Makanya orang yang dia kalau menghutangi orang lain itu seakan-akan kata Nabi SAW hadis sahih. Kita kalau menghutangi orang lain itu seakan-akan kita sedekah separuhnya. Subhanallah.
Kita ngutangin orang lain 1 juta itu seakan-akan kita sedekah untuk dia 500.000. Kita utangin orang 3 juta seakan-akan kita sedekah untuk dia 1,5 juta. Seperti itu halnya. Apalagi kita menangguhkan rasa jatuh tempo, dan ini termasuk dalam hadis itu kita meringankan pada saat kita menangguhkan waktu pembayarannya. Bentuk yang kedua, kita meringankan orang yang sedang terlilit hutang itu dengan cara kita kurangi pembayaran hutangnya. Misalnya dia si fulan ya, kawan kita minjem 100, bilang ya ente bayar 50 aja dah, 50-nya udah ada ikhlas kan. Ada yang utang sama kita 5 juta, ya ente bayar 3 juta aja dah, 2 jutanya nggak apa-apa, nah potong 2 juta. Nah ini juga termasuk kita meringankan, termasuk dalam hadis tadi. Jadi ini besar sekali pahalanya. Seperti itu pahala yang besar, jangan diremehkan. Tapi tentunya kita tahu orang-orang yang dia amanah dalam berhutangnya, bukan orang-orang yang banyak orang yang dia sengaja ngutang sana ngutang sini terus pura-pura lupa sama hutangnya. Orang seperti ini nggak boleh dibiarkan. Kalau kita biarkan, dia akan terus menjadi korban-korban berikutnya. Harus di-push, harus dikasih pelajaran. Tagih, jangan dibiarkan. Kita tahu nih si fulan kalau berhutang suka pura-pura lupa, terus diminjam sama kita, nggak usah dikasih pinjam. Kalau kita tahu nih orang seperti itu, ada orang yang seperti itu terkenal. Ini orang kalau ngutang suka lupa, banyak sama orang menjadi korban. Minjem sama kita, nggak usah dikasih. Kalau kita kasih, dia keterusan, dia nggak berhenti sama kebiasaan buruknya itu. Kita kasih pelajaran. Kalau kita ada orang ngutang sama kita tahu nih orang pura-pura lupa, terus lagi ingatkan dia, karena itu akan berat urusnya di akhirat untuk dia. Dia akan menderita di akhirat. Kita meringankan bebannya dia, kita tagih terus supaya dia selamat di akhirat nanti. Ya, jangan dibiarkan. Kalau orang yang memang biasanya seperti itu, tapi kalau kita tahu orang amanah, orang amanah, masya Allah, dia orang lagi butuh, dia amanah. Ketika dia bilang dia belum ada, betul-betul dia keadaan yang sebelum ada. Nah ini orang-orang seperti ini tadinya. Itu cara yang kedua, kita courting pembayar utangnya. Bentuk ketiga ini yang paling afdal, yaitu kita lunasin hutangnya, pemulihan. Ya punya utang sama kita 1 juta. Ya pas dia mau bayar bilang udah nggak usah deh, anak ikhlasin buat hadiah buat ente. Wah ini luar biasa. Ini yang terbaik. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika engkau bersedekah itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Ini ayat sedang berbicara tentang hutang. Makanya dalam ayat yang sebelumnya kata Allah SWT, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang kepada kita itu sedang kesulitan, maka kita tunda untuk pembayarannya, untuk memudahkan dia, untuk waktu yang dia mudah membayar. Itu maksudnya sedang membahas masalah hutang ayat ini. Kalau dia belum mau mampu, kita tangguhkan waktunya. Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah, dalam surat Al-Baqarah. Itu tangguhkan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian sedekahkan, utangnya dilunasi, udah usah bayar. Itu yang lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Itu yang terbaik. Jadi kita melunaskan. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala sururun yudkhilu ala ahabbun nasi ila Allah anfa'ukum linnas. Manusia yang paling bermanfaat ada yang paling bermanfaat, manusia yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah SWT, ada yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa habbul a'mali ila Allah sururun yudkhilu ala qalbi muslim. Amalan terbaik di sisi Allah, kebahagiaan yang kalian masukkan ke dalam hati seorang muslim, atau takshif anhu kurbatan, atau kalian hilangkan penderitaannya, atau taqdi anhu dainan, atau kalian lunasi hutangnya. Itu amalan terbaik kata Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari, hadis Sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah menyebutkan atau bercerita tentang kisah umat terdahulu. Nabi SAW bersabda, "Talaqatil malaikatu harajan mimman kana qablakum." Para malaikat pernah menerima ruh dari orang-orang sebelum kalian, dari orang dari kaum-kaum sebelum kalian. Faqalu, "A'amilta min khairi syai'an?" Malaikat bertanya kepada orang ini, apakah kamu pernah melakukan kebaikan? Ada kebaikan yang kamu punya? Qala la. Dia bilang enggak ada. Qala dzalika, coba ingat-ingat, kamu punya kebaikan enggak? Ini orang enggak punya amal kebaikan. Ditanya, coba ingat-ingat, kamu pernah melakukan kebaikan apa waktu di dunia?
Kemudian dia mengingat, dia berkata, qala kuntu udailun nas fa'amur fityani an yanzura al-mu'sir wa yatajawaz 'anil musir. Aku ingat dulu aku ketika di dunia sering ngutangin orang, sering kasih pinjaman kepada orang lain di dunia. Dan aku suruh anak buahku, pembantuku, untuk menunda pembayaran orang-orang yang sedang kesulitan bayar utang, dan untuk mengurangi, dikasih diskon bagi orang-orang yang bisa bayar utangnya. Jadi orang-orang yang bisa bayar utang ditunda, yang orang yang nggak bisa bayar utang ditunda, orang yang bisa bayar utang dipotong utangnya. Itu yang saya ingat kebaikan. Maka Allah berkata, Allah Azza wa Jalla tajawaz anhu. Allah SWT berkata kepada para malaikatnya, ampuni dosa-dosanya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan itu juga hadis riwayat Bukhari juga yang semisal dengan itu. Yang orang yang dia ketika di dunia dia mudahkan hutang orang lain, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan dimudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Kemudian bagian yang ketiga dalam hadis ini, man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim ketika di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Di sini bersifat umum. Kita menutupi aib orang lain, aib seorang muslim ketika di dunia, apapun itu. Apapun bentuk aibnya, baik itu aib dalam fisiknya dia, atau aib dalam akhlaknya dia misalnya, atau aib dalam masa lalunya dia. Dia punya aib dosa-dosa masa lalu, kita tahu, maka kita tutup aib tersebut, aib orang lain. Jangan kita umbar. Tidak ada satupun dari kita yang selamat dari aib. Semua kita punya aib, semua tanpa terkecuali. Dan kita tidak mau aib kita dibongkar sama orang lain. Maka jangan kita gatal terus ingin menceritakan aib orang lain. Manusia kadang itu dia nggak kuat megang rahasia orang lain, gatalnya, nggak sabarannya, pengen cerita, apalagi itu terkait sama aib orang lain. Bahkan terkadang aib saudaranya, aib temannya sendiri, dia nggak tahan yang menceritakan kepada orang lain. Aib orang-orang yang berjasa sama dia terkadang diceritakan kepada orang lain. Aib gurunya, aib ustadznya, senang dia bicarakan aib orang lain. Itu kebiasaan manusia seperti itu, digoda oleh syaitan untuk bercerita. Makanya kita kalau bisa tidak tahu aib orang lain itu yang terbaik. Kalau kita bisa nggak tahu aib orang lain itu terbaik bagi kita, hindari. Kalau orang mau menceritakan aibnya nggak perlu kita tahu, kita bukan siapa-siapa, bukan orang yang mau ngasih fatwa ke dia misalnya, nggak usah tahu aib orang lain, hindari. Jangan kita megang rahasia aib orang lain, jangan, berat. Kita terkadang nggak sadar menceritakan berat urusannya. Kita berusaha menutupi. Maka Nabi SAW menyebutkan orang-orang yang dia bongkar menceritakan aib orang lain, maka pasti Allah akan bongkar aibnya walaupun dia sembunyi dalam rumah ibunya. Allah akan bongkar aib dari manusia. Banyak dalam hadis sahih datang menyebutkan akan ada orang-orang yang akan Allah permalukan nanti pada yaumul hisab di akhirat nanti. Allah bongkar aibnya di hadapan manusia, Allah persaksikan, dibongkar aibnya. Dan itu sangat memalukan saya. Ketika itu terjadi, wa'iyadzubillah, akan ada orang-orang yang dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Dan akan ada orang-orang yang Allah tutupkan aibnya ketika di yaumul hisab nanti. Akan datang dalam hadis sahih, ketika ada si fulan dipanggil mau hisab, Allah turunkan penutup agar tidak ada yang dengar percakapan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, maka bisa dipastikan dosa-dosa juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika si fulan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab, ditutup oleh Allah supaya orang enggak dengar, dipaparkan dosa yang kamu tuh berbuat dosa ini dan itu. Ya apa dosanya? Kata Allah apa? Satartu laka fid dunya wa ghafartu laka fil akhirah. Apa maka aku sudah tutup aibmu yang waktu di dunia, dan sekarang aku ampuni semua dosa-dosanya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah Allah tutup aibnya di dunia, di akhirat Allah tutup plus Allah ampuni dosa tersebut. Makanya kita kalau mau Allah tutupi aib kita, bukan cuma di akhirat, di dunia Allah tutup aib kita. Caranya apa? Kita tutup aib orang lain.
Kita mau Allah tutup aib kita, plus Allah ampuni dosa-dosa aib kita tersebut. Selain kita beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT, caranya apa? Kita jangan bongkar aib orang lain, nggak usah bicara aib orang lain. Diam. Maka insya Allah Allah akan tutup aib kita di dunia akhirat. Maka Nabi SAW di antara doa yang sering beliau baca pagi petang, setiap pagi petang Nabi SAW di antara zikir yang beliau baca, Allahumma astur awrati, ya Allah tutuplah aib-aibku. Nabi minta setiap pagi tentang agar ditutup aib-aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aib orang lain akan kita pura-pura nggak tahu. Seperti tadi yang disampaikan, ada orang yang menceritakan masa lalunya, aibnya, jangan. Kalau kita nggak perlu, jangan kita megang aib orang lain, bahaya. Kita terkadang nggak sadar kita ceritakan ke orang lain, ini berat urusannya di akhirat. Waliyahulillah. Gak ada dari kita yang selamat dari aib, dan kita tidak mau aib kita dibongkar, apalagi nanti kita dibongkar di akhirat. Waliyahulillah. Kemudian bagian yang terakhir dari hadis ini, Nabi SAW bersabda, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain di dunia. Apapun yang bisa kita berikan bantuan, pertolongan kepada orang lain ketika di dunia, tolong. Jangan kita pelit sama membantu orang lain, jangan. Kita bisa menolong orang lain, saudara kita muslim, dengan cara apapun, dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan ide-ide kita, atau dengan kedudukan kita yang bisa kita memudahkan urusan orang lain, bantu. Ya, orang lain butuh untuk diantar, dijemput, dibawakan ini, dipesankan itu, kita bisa lakukan ya, bantu. Dan selama kita membantu menolong orang lain, maka pasti kita berada dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun itu bentuk bantuannya, kita bisa bantu, baik itu dengan pikiran kita, bantu, apalagi dengan harta kita, dengan tenaga kita, bantu, mudahkan orang lain. Karena Nabi SAW dia berkata untuk menunjukkan bagaimana besarnya pahala ketika kita ini berinteraksi dengan sesama. Jadi ibadah itu, ada ibadah itu yang untuk diri kita sendiri. Ibadah itu yang kita kerjakan pahalanya untuk diri kita sendiri. Ada ibadah yang untuk berkaitan dengan kebaikan kita sama orang lain, interaksi sama orang lain, dan itu jauh lebih afdal. Itu ibadah yang muta'addi, ibadah yang faedahnya, manfaatnya itu berkaitan sama orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Itu jauh lebih besar pahalanya. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, "Wala an amshiya ma'a akhin fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Sungguh aku keluar berjalan bersama saudaraku muslim untuk membantu urusannya dia, itu lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di Masjid Nabawi ini sebulan penuh. Jadi kalau kita i'tikaf di masjid itu pahalanya untuk kita sendiri. Jadi kalau kita jalan keluar menolong saudara kita, kasih bantuan apapun, itu pahalanya untuk manfaatnya untuk orang lain juga, untuk dia, untuk orang-orang yang kita bantu. Nah itu yang lebih afdal ketika amalan tersebut itu faedahnya kita tersebar untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Itu ibadah yang lebih afdal. Dan selama kita terus menolong, membantu saudara kita muslim, maka kita pasti berada dalam pertolongan Allah. Apapun urusan kita, hajat kita, Allah akan tolong selama kita menolong saudara kita muslim. Katanya hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita ketika Allah bukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan, maka dimanfaatkan. Di antaranya apa? Yang besar utamanya yang kita bahas ketika kita menolong atau memudahkan urusan orang lain. Pintu-pintu kebaikan tatkala Allah bukakan kepada kita untuk diri kita sendiri, kita mudahkan kita baca Al-Quran, memudahkan kita beramal soleh,
Dan juga pada saat Allah bukakan kepada kita pintu kebaikan untuk orang lain, maka dimanfaatkan sedikit. Ini bisa kita bantu. Dan bisa tolong. Banyak orang lagi kesusahan. Saudara-saudara kita di Palestina lagi kesusahan, butuh bantuan, butuh pertolongan. Mereka lagi kesulitan, mereka lagi menderita. Kita mudahkan penderitaan mereka. Kita bantu nyumbang untuk mereka yang sedang kesulitan tersebut. Itu pahala yang sangat besar sekali. Itu peluang-peluang pahala di depan mata kita manfaatkan. Sekalian saya tutup kajian pada hari ini dengan statement tadi, ya, sehingga waktu yang tersisa ini, ya, karena nanti ada acara, saya tahu jam 6, jadi mungkin ada 1-2 pertanyaan, saya persilahkan. Baik, hadirin, rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita berkaitan dengan kebaikan. Silakan ditanya ke Pak Haji Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan dari saya adalah mengenai tadi disebutkan terjemahannya hadis Nabi itu bahwa menolong sesama muslim, ada kata-kata itu, dan ada juga yang terjemahannya itu tidak disebutkan menolong sesama muslim, artinya siapa saja yang bisa kita tolong. Apakah ini ada perbedaan? Kebanyakan kita tidak harus menanyakan dulu, kamu muslim atau bukan? Atau kita di Palestina misalnya, ya, itu ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang muslim juga. Jadi apakah ini harus sama muslim yang akan diganjar di akhirat nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita merujuk ke konteks hadis tadi, Pak, itu yang disebutkan muslim itu pada saat kita Nabi SAW memerintahkan kita menutup aib seorang muslim. Adapun di sebelumnya orang yang sedang kesulitan itu Nabi menyebutkan namanya yassar ala mu'asirin, barang siapa yang memudahkan urusan orang sedang kesulitan. Tidak di secara umum. Jadi orang yang sedang kesulitan kita mudahkan urusannya. Adapun yang tadi yang sebelumnya man-nafasa an muslimin, barang siapa yang meringankan penderitaan seorang muslim di dunia, sama yang menutup aib seorang muslim. Adapun yang barang siapa yang meringankan orang yang sedang kesulitan, ini bersifat umum. Dan secara umum, Pak, secara umum Nabi SAW bersabda fi kulli dati kabirin rabatin ajrun. Di setiap yang punya hati yang masih hidup, bahkan pada hewan, ya, dia masih punya hati, masih punya nyawa, dia hidup, kita berbuat baik sama dia, itu ada pahalanya. Makanya ketika kita membantu orang lain, walaupun dia non muslim, bantu. Ketika orang non muslim dia butuh pinjaman hutang sama kita, pinjamin nggak apa-apa, kasih pinjam. Kita kalau dia butuh pinjam nggak apa-apa, kita bermuamalah sama non muslim, kita luas bermuamalah sama non muslim, silahkan. Dia butuh bantuan kita bantu, dia butuh pinjaman hutang orang non muslim bantu, dia sakit kita tolong, kita antar ke dokter, nggak apa-apa, boleh, nggak dilarang. Ya, jadi ketika kita bantu orang lain, ya, kita nggak mungkin kita mau nanya agamanya apa dulu, kita mungkin apalagi kalau misalnya orang di jalanan lagi kecelakaan, ketabrak nih, lagi geletak di jalanan, kita mau tolong, agama apa? Agama apa gitu? Kita ada muslim kok ini, tolong yang lain, nggak mungkin, ya seperti itu ya. Jadi kita sama hewan saja kita berbuat baik, Allah kasih balasan besar sekali. Hadis kita sudah sama-sama tahu, seorang wanita berzina, dia ngasih minum seekor anjing dalam yang sedang kehausan. Kondisi dia nggak ada yang lihat, dia ikhlas pengen nolong anjing ini. Gara-gara nolong seekor anjing, Allah mudahkan, Allah kasih dia taufik untuk bertaubat wanita ini. Kemudian dia beramal soleh gara-gara dia ngasih minum anjing itu. Allah kasih dia taufik untuk bertaubat dan beramal soleh sampai husnul khatimah, masuk surga, dia ampuni dosa-dosanya. Gara-gara seekor anjing, apalagi manusia, bagi manusia. Jadi
Kalau kita lihat di konteks dari sini ada yang umum ada yang khusus. Bukan juga berarti kita untuk mengumbar aib orang yang muslim, nggak perlu. Itu kita tidak ada keperluan untuk kita mengumbar aib orang non muslim. Berarti nggak ada urusan sama kita, maka tidak perlu. Nggak boleh juga kita mengumbar aibnya. Tapi konteks di sini menyebutkan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, saudaranya, ya. Dan namanya saudara itu jelas saudara seiman maksudnya di sini. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba sementara selama dia menolong saudaranya. Yang jelas maksud saudara sini adalah saudara apa? Saudara muslim, saudara seiman. Ya, tapi bukan berarti kita tidak boleh menolong yang muslim. Bahkan harus, wajib. Tetangga kita non muslim butuh bantuan kalian, tolong dia, kita wajib menolong dia, kita bantu. Kita bisa menolong dia, wajib kita bantu dia. Dia manusia. Ya. Allah Ta'ala. Ya, begitu Pak ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan penjabat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pak Ustaz, kalau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kemudian diceritakan kepada orang lain, meskipun tidak dengan tujuan membanggakan diri, tapi untuk memberikan pelajaran kepada orang lain bahwa saya ini, mari kita menyumbang atau memberikan sedekah gitu. Tapi ada juga yang senangnya menceritakan, saya menyumbang di sini, saya membangun ini, saya terus gitu. Nah itu gimana? Kemudian masalah aib tadi yang seperti Pak Ustaz sampaikan, orang kadang-kadang memang gatel untuk membicarakan aib orang, meskipun tidak nyebut namanya siapa yang dia sasarnya. Maka itu juga termasuk gibah. Ya gibah. Kemudian apakah gibah itu seperti yang diucap Allah bahwa itu seperti makan bakatnya orang itu. Assalamualaikum. Yang pertama masalah menceritakan amalannya. Beda konteksnya ketika kita itu menggerakkan orang lain untuk melakukan sebuah amalan. Ya misalnya kita menggerakkan orang lain, kita yang memulai misalnya supaya orang lain juga termotivasi untuk bersedekah. Ayo kita galang dana untuk ini misalnya. Nah kalau dia niatnya emang dia ikhlas ini, itu pahala besar sekali bagi dia karena dia sebagai penggeraknya. Ketika dia menggerakkan sehingga orang lain ikut nyumbang, maka insya Allah dia dapat semua pahalanya dari orang yang menyumbangnya itu. Tapi kalau misalnya yang dia itu menceritakan amalan yang sudah dilakukan, kemudian dia mau menceritakan dengan dia harapannya ingin memotivasi orang lain supaya dia melakukan amalan yang sama, ini sebaiknya dihindari. Karena bisa jadi itu cara syaitan untuk merusak amalan kita. Allah bisikan kepada syaitan membisikkan kepada kita untuk menceritakan amal kita dengan dibayang-bayangin supaya orang termotivasi, tapi dia tidak sadar dia sedang membanggakan amalnya yang tidak perlu untuk diceritakan. Ini bisa dia menggugurkan amalan kita. Ini bahaya. Syaitan ingin membisikkan kepada dia, kamu ceritakan kepada orang supaya orang semangat haji, supaya dia mau semangat haji. Cerita, anak alhamdulillah sudah 15 kali haji. Pengen haji itu amalnya. Niatnya mau motivasi, tapi dia di hati kecilnya itu dia sedang membanggakan haji itu. Itu bahaya Pak. Itu bahaya. Ini tipis sekali. Dia terkadang orang itu tidak tahu dia sedang riya. Terkadang orang itu dia tidak sadar dia sedang riya sehingga amal tersebut jadi rusak gara-gara kesamaran riya tersebut. Nabi SAW menyebutkan riya itu seperti syirik kecil itu seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam, sampai seperti itu samarnya. Makanya orang terkadang dia mau menceritakan amalnya atau dipamer ibadahnya itu, terus dia bilang dia tidak riya. Ini sulit untuk dipahami. Ketika orang dia posting ibadahnya lagi sedang haji, misalnya lagi sedang umroh, dia foto lagi sedang tawaf, dia posting di sosmed, terus dia bilang anak nggak riya. Itu nggak sulit untuk dipahami. Apa tujuannya dia memamerkan foto? Tujuannya apa coba? Supaya orang lihat badannya. Maka ini bahaya ya. Kalau ini jangan kita lupain di tepi jurang. Kalau nggak perlu kita ceritakan, mesti ceritakan amal kita. Karena hati manusia itu lemah.
dan syaitan terus berusaha merusak amal kita. Makanya ibadah itu, keikhlasan kita dalam beribadah itu bukan hanya di awal kita mau melakukan amal tersebut, bukan. Sebelum kita melakukannya, di awal kita melakukan amal tersebut, kita harus benar-benar koreksi niat kita ini sudah bersih atau enggak. Kemudian di tengah-tengah amalan tersebut kita terus lihat nih niat kita masih lempeng atau enggak. Setelah selesai ibadah tersebut juga tetap kita harus koreksi ini niat kita masih bagus atau tidak. Kadang-kadang ibarat amalan sudah selesai, dia bangga dengan amalannya, dia ujub dengan amalan, dia ceritakan amalan tersebut agar orang yang memuji dia, itu bisa rusak amalan tersebut. Ya makanya ini bahaya. Berbeda kalau kita memotivasi di awal, kita mau niat mau menggerakkan orang, maka itu peluang pahala yang sangat besar. Kemudian yang kedua terkait menceritakan aib, jika itu tidak diperlukan, ya kita nggak ada kaitannya sama sekali sama aib orang tersebut, maka kita sebaiknya menghindar. Berbeda orang-orang yang dia emang perlu untuk tahu aib orang lain, misalnya seperti hakim dalam pengadilan atau seorang mufti ketika dia mau minta fatwa, minta nasihat dalam masalah rumah tangganya misalnya, dia mau nggak mau dengar itu aib rumah tangga orang, mau nggak mau. Itu banyak itu orang misalnya datang ke rumah anak konsultasi masalah rumah tangganya dia mereka mau nggak mau ceritakan aib rumah tangganya. Yang kalau bukan untuk mengasihkan nasihat, saran, solusi rumah tangga, anak mau dengar. Kisah apalagi itu anak kenal sama mereka gitu. Ternyata rumah tangganya itu keadaannya sangat buruk sekali. Mau nggak mau mereka datang perlu menceritakan masalahnya untuk diceritakan solusinya. Nah kalau kita nggak ada kaitannya sampai itu bukan siapa-siapa kita, ya jangan kita berbicara bicara dengan orang lain. Walaupun nggak sebut nama, jangan. Terus syaitan bahkan masuk di situ. Hati-hati. Ya awalnya nggak sebut nama, lama-lama terus keluarganya diceritakan. Awalnya emang nggak sebut nama, tapi terus asik nih, aib ini. Bukan namanya lagi disebut, keluarganya disebutin namanya di situ. Bahaya ya, bahaya. Jangan kita bermain di hiburan, ya, hindari hal seperti itu. Insya Allah lebih tenang bagi kita, hati kita lebih bersih, kita fokuskan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin demikian saja yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf karena waktunya lewat karena ada event setelah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.